Episode ini dimulai dengan melihat lebih dekat dengan Profesor. Ternyata dia sebenarnya adalah Profesor Sunghan yang meneliti dampak ekonomi dari reunifikasi. Dalam salah satu pembicaraan besarnya, dia mendapat tawaran dari seorang anggota Majelis Nasional bernama Kim Sang-nam. Ia adalah mantan suami Woo-jin. Sang Man mengantarkan Profesor ke seseorang yang bisa membuat mimpinya menjadi kenyataan. Orang itu bernama Jae-yoon. Dia mendorong Profesor untuk bergabung dengan grupnya sebagai bagian dari proses reunifikasi. Scene kemudian beralih kembali ke Profesor yang mencoba melarikan diri dari polisi yang mengarah ke pengejaran mobil besar-besaran. Profesor berhasil membakar mobil itu dan membuatnya tergelincir ke dalam sungai. Profesor kemudian menghilang. Profesor akhirnya berhasil melarikan diri. Woo-jin lalu menerima panggilan pemberitahuan bahwa ternyata orang di dalam mobil adalah Profesor. Kemudian scene kembali memperlihatkan saat Tokyo sedang dalam ancaman, namun ternyata Chunwoo tidak menembak. Ternyata yang menembak adalah Berlin setelah sebelumnya mencekik Rio dan membebaskan diri. Suara tembakan itu membuat semua orang yang berada di luar gedung menjadi panik dan gelisah sehingga membuat gempar media. Bahkan ada tanda tangan petisi untuk pengepungan. Setelah semua kekacauan ini, Woo-jin kembali ke markas untuk menghadapi Kapten Cha tentang apa yang terjadi saat dia pergi mencari mobil itu. Kapten Cha mengakui bahwa dia mencurigai Woo-jin. Dia memberitahu Woo-jin bahwa para penjahat awalnya bisa menargetkannya. Woo-jin sekarang juga tahu Profesor tidak ada di dalam TKP dan juga mengetahui bahwa para perampok peduli dengan opini publik. Woo-jin kemudian memutuskan mereka harus melakukan 3 pengarahan sehari untuk menjaga dan mencoba mengayunkan opini publik dari pengawasan polisi dan permusuhan. Woo-jin lalu menghubungi Profesor. Profesor berbohong mengenai tembakan itu. Ia mengatakan kalau mereka hanya berlatih menembak. Woo-jin lalu mengatakan kalau ia harus masuk ke dalam TKP untuk memeriksa keadaan para sandera dengan membawa kamera. Jika Profesor tidak mengizinkan, maka Woo-jin tidak akan mengirimkan makanan lagi. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Profesor mengizinkan Woo-jin untuk masuk dengan membawa kamera. Kabar Woo-jin akan masuk ke dalam membawa kamera ini disiarkan ke media untuk menenangkan para orang tua, keluarga para sandera dan juga masyarakat. Profesor kemudian memberitahu tim sebelumnya, lalu memberitahu mereka untuk mempersiapkan infeksi sandera. Mengingat tembakan di dalam dan kematian Chunwoo itu tentu saja situasi yang genting. Di sisi lain, direktur memojokkan Min-soo, tetapi Denper yang muncul dan menyelamatkannya, memastikan Yong-min tidak bisa menyakitinya lagi. Tokyo meminta para sandera untuk bekerja sama saat polisi datang untuk memeriksa, tetapi Ana mengatakan untuk menyerahkan mayat polisi itu dan seketika Berlin muncul dan mengatakan saat itu sedang melatihan menembak. Berlin kemudian mengenalkan dirinya yang bernama Song Joon-ho. Ia kemudian memberitahu kalau dirinya telah menghabiskan 45 tahun di dalam penjara. Kemudian memperingati mereka agar tak bersikap sembarangan karena setelah perkenalan ini ia tak merasa rugi apapun, tapi peringatan itu tidak dipedulikan Ana. Ana ingin memberitahu kalau polisi itu telah meninggal. Ana memutuskan harus mencoba dan menulis pesan untuk diberikan kepada Woo-jin saat dia datang untuk pemeriksaan. Pesan itu lalu ia tulis di salah satu uang kertas yang ditulis Ana di kamar mandi. Di dalam pesan itu tertulis tentang Chunho yang telah meninggal. Ana juga menuliskan mereka bukanlah perampok biasa dan memberitahu tentang percetakan uang dan kemudian galian terowongan untuk kabur. Beberapa saat kemudian, Woo-jin masuk ke dalam gedung TKP dengan kameramen dan publik dikejutkan dengan Berlin yang menunjukkan wajahnya tidak menggunakan topeng. Setelah menyapa, Berlin membawa Woo-jin ke dalam gedung untuk menemui para sandera. Dan untuk menjaga ketertiban, Berlin membawa satu persatu para sandera yang dimulai dari Direktur Choi Yong-min. Setelah Choi Yong-min di lobi, Woo-jin meminta maaf kepadanya atas tembakan yang salah sasaran. Dan kemudian Choi Yong-min memberitahu kalau dirinya dalam keadaan baik. Woo-jin menanyakan soal tembakan kepada para sandera, sedangkan pihak polisi telah mendapati identitas Berlin. Hingga akhirnya giliran Ana yang diketahui akan memberikan Woo-jin catatan. Ana mengatakan kalau dirinya baik-baik saja, tetapi tiba-tiba ia menangis dengan diikuti permintaan maaf. Ternyata Ana berpura-pura agar bisa memberi catatan ke Woo-jin, tapi hal ini diketahui oleh Tokyo dan kemudian membawa Ana. Tokyo mencurigai Ana yang akan memberikan sesuatu dan didapati sebuah catatan dan Ana mengaku itu adalah idenya sendiri. Woo-jin mengeluhkan rencana yang memakan waktu ini. Ia meminta para sandera agar dikumpulkan untuk bisa menghemat waktu. Berlin pun sempat menolak, tetapi mendengar Woo-jin yang akan pergi setelah memeriksa sekaligus, Berlin akhirnya mengikuti permintaan Woo-jin. Setelah para sandera berkumpul, Woo-jin mengambil sesuatu yang membuat suasana tegang dan ternyata ia mengeluarkan daftar para sandera.
Kemudian dia memeriksa para sandera dengan memeriksa daftar yang ia bawa. Tetapi hal mengejutkan terjadi karena ia memasukkan Chunho ke dalam daftar sandera sebagai pekerja baru. Dan untuk melancarkan rencana ini ke para sandera. Saat ini Oh Jin memanfaatkan perhatian publik ini untuk mengeluarkan sandera. Berlin tetap mengatakan itu adalah latihan tembakan dan hal ini dibenarkan oleh para sandera. Tetapi Oh Jin terus mencari tahu demi mengungkapkan kesalahan perampok di depan publik. Hingga akhirnya situasi berubah setelah Ana mengatakan ia melihat pria itu. Menurut Oh Jin, karena kesalahan perampok itu telah melanggar janji, telah membunuh orang kalau polisi harus menggunakan kekuatannya untuk menghentikan para perampok. Dan untuk menghindari kejadian buruk itu, Oh Jin meminta para siswa untuk dibebaskan. Berlin sendiri tak memiliki pilihan dan hal mengejutkan terjadi. Yang ternyata selama ini perampok telah menyembunyikan fakta tentang Chunho yang masih hidup. Sebelumnya Berlin benar menembak Chunho, tetapi polisi itu masih hidup karena Berlin hanya menembak baju pelindungnya. Dan diketahui Berlin memegang prinsip yang telah ditetapkan profesor. Yang diketahui polisi, Chunho telah meninggal namun sebenarnya masih hidup. Hal ini dibuat menjadi kesempatan untuk profesor mengubah opini publik. Beberapa saat kemudian ditampilkan video penyusupan yang dilakukan oleh Chunho untuk membunuh pemimpin perampok. Kemudian Berlin mengungkap rencana polisi akan mengepung setelah perampok dilumpuhkan. Tetapi para sandera tak mengetahui hal itu sehingga menimbulkan rasa khawatir keluarga korban. Setelah Berlin mengatakan polisi akan menggunakan para sandera sebagai tameng, hingga pada akhirnya opini yang diharapkan profesor berhasil dimanfaatkan. Setelah rencana ini berhasil, para tim merasa sangat senang karena telah mengalahkan para polisi. Di samping itu, opini publik yang sangat dipentingkan profesor berpihak pada mereka. Ditambah lagi, mereka mendapatkan kabar baik kalau mereka telah mencapai tanah dan uangnya hampir selesai. Jadi beberapa hari lagi mereka akan keluar dari gedung ini. Di saat istirahat, Denper mengajak Minsu untuk mengganti perban, kemudian memintanya untuk melupakan semua kejadian ini. Denper menyuruh Minsu untuk berkencan dengan pria yang baik di masa depan, tapi Minsu memutuskan dia akan keluar dari sini dan kemudian mencium Denper. Dan pasangan itu akhirnya bercinta. Dengan kejadian yang terjadi tadi siang, polisi tidak bisa memanfaatkan opini publik dan selain itu ada kemungkinan pemecatan Kapten Cha. Kapten Cha kemudian memiliki rencana untuk melacak profesor dan dapat diketahui ia mencurigai Sunho karena telah menerobos masuk. Shin berpindah ke profesor keluar dan bertemu Oh Jin, di mana pasangan itu berbagi minuman dan bersantai setelah beberapa hari yang menegangkan. Dengan soju yang sangat banyak, pasangan itu akhirnya mabuk dan berjalan pulang bersama. Profesor menyuruh Oh Jin untuk beristirahat dari pekerjaannya karena situasi di gedung saat ini yang benar-benar di luar skenario baginya. Pada saat ini profesor menyadari bahwa dia sedang jatuh cinta. Kemudian Oh Jin mendapatkan hal yang sangat penting untuk membalikkan keadaan yang ternyata saat itu Ana berhasil menyelipkan catatan kecil ke baju Oh Jin. Menyadari ini bisa menjadi petunjuk yang sangat penting, Oh Jin bergegas kembali ke markas. Profesor lalu kembali ke rumah tetapi ia melihat Kapten Cha menunggunya di luar.